241048 dan aku nggak sendirian, aku ditemenin. Hai, nama aku Farah Ramadan Lutfi dengan NIM 2410414087. Langsung aja deh kita ke cerita kita. Boleh ceritaku ya. Jadi saat itu aku mengikuti pengabdian masyarakat dan aku dipercaya menjadi kepala divisi konsumsi. Dan beberapa hari sebelum konsumsi rapat, aku mulai ragu apakah aku bisa. Karena sebelumnya aku belum pernah megang tanggung jawab sebesar itu. Dari awal kami komunikasi itu susah banget karena pada chat balas lama, terus tidak responsif. Nah, aku berpikir apakah di hari H itu bisa berjalan lancar kalau misalnya aku kasih seperti itu. Aku coba aktif ajak ngobrol anggota satu persatu, bukan hanya di grup tapi juga di pribadi. Nah, ternyata mereka lebih terbuka dan responsif. Aku nggak mau pura-pura tahu, tapi aku lebih memilih jujur dan belajar bareng. Saat hari H, komunikasi kami berjalan nyaman dan aku sadar kalau setiap orang punya caranya masing-masing. Cuma butuh waktu dan pendekatan yang pas. Suasana tuh jadi berubah banget, mulai dari lebih sigap, terus saling bantu dan tidak ada yang mengarahkan. Meskipun kami harus bangun pagi karena harus masak dan menyiapkan makanan. Semua peserta suka dengan makanannya dan kegiatan berjalan sesuai dengan rancangan. Setelah acara selesai, aku merasa bangga dan lega bukan karena tugasnya sudah selesai, tapi karena bisa membentuk tim yang tadinya asing jadi solid. Dari situ aku paham kalau pemimpin itu bukan hanya yang paling tahu, tapi siap mendengarkan, belajar dan mengarahkan tim dari ketujuan yang sama. Kalau misalnya aku memilih menyerah karena waktu itu komunikasi yang buruk, mungkin tidak akan sebagus ini. Tapi karena aku memilih sabar, terbuka, dan percaya terhadap proses, aku jadi dapat pelajaran tentang kerjasama dan kepemimpinan. Lanjut ke cerita aku ya. Nah, kalian pernah gak sih mimpi suara kalian itu bisa didengar sama semua orang? Nah, itu yang aku rasain waktu pertama kali dikasih kesempatan menjadi announcer di 45 Radio dan siaran di program Sungtit seputar masalah viral terkini. Nah, di dalam tim siaran Sungtit itu gak cuma aku sendiri, aku juga ditemenin sama 3 orang lainnya. Dan aku sebagai announcer juga gak sendiri, aku punya tandem money yang selalu nemenin aku setiap minggu siaran. Nah, kedua orang lain itu adalah operator dan juga produser yang ngatur jalannya siaran. Walaupun kelihatannya sih sederhana dan isinya cuma 4 orang, tapi kita harus kompak banget dan ngebikin suasana siaran itu tetap seru. Dan aku sebagai announcer juga harus selalu jaga energi ini biar pendengar aku yang biasa aku sebut sebagai sobat muda selalu terhibur. Di balik keseruan siaran sumpit, pastinya kita juga punya tantangan tersendiri, terutama aku sebagai announcer. Salah satu contohnya itu ketika aku kehabisan bahan obrolan waktu aku mau bridging ke segmen berikutnya, dan pada saat itu juga aku harus improvisasi. Dan dari situ aku belajar, aku harus profesional walaupun aku melakukan kesalahan. Dan bukan itu aja yang jadi pembelajaran buat aku, tapi dari tim siaran ini aku belajar bahwa kerjasama tim itu penting dan rasa percaya antara kami berempat itu juga penting. Tapi bukan itu aja juga, tim siaran ini nggak hanya mengasah kemampuan bicara, tapi juga mengasah kemampuan untuk menyampaikan rasa, agar pendengar itu merasa lebih dekat walaupun aku hanya mengudara lewat suara. Oke, jadi di sini kami akan menceritakan momen yang mengubah cara kami melihat dunia melalui organisasi kami. Setiap orang punya momen yang mengubah cara pandangnya masing-masing, datang tanpa sadar dan meninggalkan pesan yang paling dalam. Buat kami, momen itu datang dari organisasi kampus, bukan tempat kami belajar banyak hal, bukan cuma soal kerja, tapi juga cara kami memahami orang lain. Kami memiliki pengalaman berbeda. Aku dari pengabdian masyarakat, dia dari siaran radio. Kedua hal tersebut itu mungkin tidak nyambung, tapi memiliki impact yang besar bagi kita masing-masing. Pelan-pelan kami ngerti kalau misalnya kuncinya itu ada di komunikasi dan juga kepercayaan. Nah, tapi kita juga harus selalu sabar, harus selalu terbuka, dan juga harus selalu mengalah untuk mencapai tujuan kita. Yang awalnya rumit justru jadi ruang buat tumbuh untuk semakin kompak. Dari situ kami nemuin benang merahnya bahwasannya organisasi ini bikin kita tumbuh bukan karena jalan sendiri, tapi juga belajar dan jalan bareng orang lain.